Hai hai hai, selamat datang di Filpen Podcast. Perkenalkan, saya Arista Kusumaningrum, sebut saja Ita. Di sini bersama dengan teman saya, Arini Wilda Muftila, sebut saja Arini. Kita di sini akan membahas seputar filosofi pendidikan Indonesia. Dan perbincangan kita kali ini, kita akan membahas tentang identitas manusia Indonesia. Oke, ngomong-ngomong identitas Indonesia nih, Mbak Ita. Identitas Indonesia ini kan bukan sekedar keberagaman budaya yang dimiliki ya, melainkan cerminan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi yang memperkaya bangsa ini. Oke, kekayaan tersebut meliputi apa saja sih? Kekayaan tersebut mungkin bisa juga bisa kita lihat dari musik tradisional, terus keanekaragaman bahasa, terus kuliner masuk nggak? Kuliner, ya, kuliner sama juga bisa. tarian tradisional ya. Terus ada juga kesenian tarian tradisional. Oh iya, ngomong-ngomong soal, kita kupas dulu yang pertama nih, soal musik. Musik. Soal musik. Menarik. Berbicara mengenai musik, musik itu adalah ekspresi yang mendalam dari identitas kita. Setuju nggak sih, Mbak Arini? Oke, setuju banget dong. Menurutku musik itu ya memang ekspresi yang mendalam dari diri kita ya. Contohnya saja nih, kita tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali seniman ya, terutama seniman tradisional di bidang musik gitu. Ya, menurutku ini para seniman ini mereka tuh membuat karya-karyanya berasal dari ekspresi mereka. Karya-karya mereka itu dibuat berdasarkan dari perasaan mereka. Betul. Ya, jadi pengalaman mereka seperti itu. Jadi makanya saya setuju banget kalau misalkan musik ini menjadi bagian integral yang paling mendalam, mendasar, melekat dalam diri identitas setiap manusia gitu. Begitu juga dengan musik tradisional Indonesia seperti itu. Berarti musik itu bisa sebagai tempat untuk menuangkan, benar-benar ya, tempat untuk kita para seniman itu menuangkan, mulai dari perasaannya, pikirannya, terus mereka tuangkan ke dalam musik begitu ya. Makanya musik ini kalau misalkan kita kaitkan dengan identitas Indonesia ya, musik itu bisa mencerminkan keberagaman atau ya identitas yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua nih. Kita membahas yang kedua yaitu keragaman bahasa, Mbak Arini. Iya. Bagaimana dengan bahasa nih? Kita tahu kan bahwa Indonesia itu kaya akan bahasanya. Ada lebih dari 700 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana tidak ya, bahasa daerah di Indonesia itu kan sangat beragam mengikuti daerahnya begitu. Benar banget. Contohnya aja kita nih, kita walaupun satu dialek mungkin ya. Iya, betul. Satu dialek, satu rumpun ya. Mbak Ita dari Ngapak, saya juga dari Ngapak. Tapi bahasa kita jelas berbeda loh ya. Contohnya aja dalam frasa, misalkan nih, sampai itu bahasanya apa Mbak di tempatmu? Sampai di tempatku itu gutul. Tempat Mbak Arini apa? Anjok. Nah, itu udah beda ya. Jadi gutul sama anjok beda banget ya. Iya, gitu. Kita walaupun satu dialek Ngapak gitu ya, tapi tetap aja ada bedanya. Apalagi yang kita beda daerah gitu ya. Mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Sumatera, dan lain sebagainya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu kita udah masing-masing bahasanya gitu. Nah, dari keberagaman bahasa ini menjadi identitas atau ciri khas yang melekat di bangsa Indonesia. Jadi orang-orang luar negeri itu mereka tahu kalau misalkan wah Indonesia ini bahasanya sangat beragam. Oke, tadi kita udah bahas tentang identitas manusia Indonesia, mencakup apa tadi, musik tradisional dan bahasa ya Mbak. Nah, tadi juga ada kuliner nih. Iya, kuliner. Kenapa sih kuliner kok bisa jadi bagian dari identitas manusia Indonesia? Kenapa tuh Mbak? Menurut aku nih ya, mungkin itu juga kuliner salah satu cara terbaik untuk memahami identitas suatu budaya ya. Kita lihat melalui makanannya. Contoh simpel aja nih, kita ambil contoh soto. Soto ya. Soto ini kalau kita bawa ke Semarang, terus kita bawa ke Betawi, Makassar, Madura, itu bakal Purwokerto juga itu
akan beda-beda ceritanya tuh. Ya, bedanya Jadi, apa tuh? bedanya gini, namanya mungkin bisa sama ya, soto. Tapi untuk soal rasa itu tuh mereka punya rasa yang beda-beda, terus juga punya ciri khas yang beda-beda. Ya, Contoh nih, tampilannya juga beda-beda ya. Heeh, kayaknya. tampilannya Oke. juga beda. Gimana tuh? Contoh nih, soto kita bawa ke Purwokerto. Apa tuh? Di sana nanti bumbunya khas dengan bumbu kacang, Oke. kan? Bumbu kacang, terus pakai kerupuk yang warna-warni Oh ya, itu, pupuk kan? kondangan. Oke. Iya, Terus pupuk kondangan. betul. Ya, jadi terus lain lagi ketika kita bawa ke Semarang. Di sini udah lain lagi Iya, bumbunya. sotonya tuh aku pernah makan itu sotonya bening. Bening, Oh, betul. terus ada jeruk nipisnya juga. Ada jeruk nipis, terus pakai nasi Iya, kan. betul Kalau sekali. yang di Purwokerto tadi kan pakai Pakainya ketupat. lontong. Nah, Iya, ketupat lontong, iya betul. Oke, iya dari situ ya mulai apa namanya? Berarti ada keberagaman ya, Mbak ya. Ada keberagaman itu dan itu menciri khaskan daerah masing-masing Oke, itu. iya. Gitu. Jadi sebagai identitas juga kan. Benar. Jadi keberagaman dari suatu daerah itu malah menjadi identitas daerah tersebut gitu ya. Betul Mbak Arini. Oke, jadi kaitannya ya mengapa kuliner ini bisa jadi bagian dari identitas manusia Indonesia karena sangat beragam gitu ya. Justru keberagamannya itu yang membuat menciri khaskan. Oke, ya. Oke, lanjut yang terakhir tadi ada tarian tradisional nih. Tarian tradisional. Nah, kira-kira kenapa juga nih? Apa sih yang membedakan dari tarian tradisional ini? Oke, kalau tarian ya, tarian tuh menurut aku bentuk seni yang paling khas kali ya, yang paling terlihat perbedaannya. Kita lihat juga dari segi gerakan misalnya. Oke, gimana tuh? Perbedaannya, misalnya kita lihat satu tarian, ketika tarian itu tuh dilakukan dengan lembut, lemah gemulai. Pasti Mbak Arini tahu dong, itu pasti dari mana? Ya, dari Jawa. Iya benar. Kita bisa lihat dari situ ya. Terus ada lagi nih, misal yang gerakannya tegas, patah-patah, terus matanya melirik-melirik, jarinya gerak-gerak cepet kayak geter-geter gitu. Nah, itu aku tebak dari Bali. Mana? Dari Bali. Nah, dari tarian-tarian itu tuh juga udah menciri khaskan daerah masing-masing kalau menurut aku sih. Oke, ya setuju juga sih karena apa namanya dari perbedaan-perbedaan itu jadi identitas atau ya ciri khas daerah masing-masing gitu ya. Betul. Seperti tadi pengertian yang awalnya kalau identitas manusia Indonesia itu adalah keberagaman yang dimiliki, tapi tidak hanya keberagaman saja, tidak hanya keberagaman budaya, melainkan mulai dari cerminan nilai lainnya, keyakinan dan tradisi. Nah, tadi yang kita sebutkan itu masuknya ke dalam tradisi ya, Mbak ya. Lebih ke tradisi. Oke, ya, gitulah teman-teman pembahasan kita mengenai identitas manusia Indonesia. Tadi kita udah bahas lumayan banyak gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa mengulik lebih dalam lagi atau lebih luas lagi mengenai hal yang lainnya di pertemuan kita selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.